Kembali lagi bersama saya, Sena Yumbati, dalam program Mahasiswa Berbicara. Kita akan podcast bersama alumni sukses dengan tema Kuliah Jalan, Kerja Jalan. Nah, rekan saya yaitu Santi Nur Khalifah. Silakan perkenalkan. Ya. Halo, perkenalkan saya Santi Nur Khalifah. Sebelumnya saya alumni dari SMK Negeri 1 Susukan dan alhamdulillah sekarang sudah menempuh kuliah semester 7 di UMC Cirebon atau Muhammadiyah Cirebon, berjalan dengan online shop juga. Oke. Santi, kalau boleh tahu, bisa dijelaskan nggak sama teman-teman bisnis apa yang sedang kamu jalani sekarang? Kalau untuk bisnis, sekarang saya sedang menjalani lebih ke fashion ya, Mbak. Oh, fashion. Fashion. Lebih tepatnya fashion di bagian apa? Kalau untuk fashionnya nggak terlalu tinggi-tinggi sih, lebih ke boxer aja. Karena kan di kalangan sekarang kalau boxer tuh nggak ada musimnya gitu loh. Oke. Jadi bisa sampai kapanpun ketika mereka butuh, pasti mereka beli. Oh iya ya. Menurut Santi nih, dengan adanya usaha boxer yang Santi jalani dengan kuliah, apakah itu mengganggu waktu Santi atau enggak? Pada awalnya pasti mengganggu. Setiap ada kegiatan yang maksudnya dibarengi itu pasti ada kegiatan yang terganggu. Tetapi berjalannya waktu karena pengalaman juga, jadi bisa menyinkronkan gitu. Oke. Kan ada mengganggu, ada tidak. Cara Santi untuk membagi waktunya antara bisnis dan kuliah itu seperti apa? Ya, awalnya kan saya memulai bisnis itu dari ADS ya, atau bisa disebut waktu awal COVID itu iklan di Facebook. Nah, itu tuh sangat sulit karena harus membalas chat juga karena jadi CS, karena penentuan juga di situ. Nah, kalau sekarang kan udah berjalannya waktu, kami pakai Lazada, jadi lebih kayak udah ada sistemnya gitu, tinggal balas gitu, mungkin orderan juga tinggal masuk, nggak usah kita input lagi, jadi waktunya juga sangat banyak buat membaginya kayak gitu. Oke, nah jadi gitu teman-teman, perlu ditekankan ulang. Menurut Santi nih, Santi kan udah bisnis, udah kuliah juga. Nah, kalau kita boleh tahu, modal awal yang Santi keluarkan untuk boxer itu berapa sih? Kalau untuk Lazada ya, bukan awal waktu. Oh iya, dari awal gitu ya? Iya, dari awal. Iya. Kalau waktu awal kita memakai ADS itu kita hanya membakar uang bahasanya. Jadi kayak kita membuat iklan, kan itu panasnya akun itu bisa sampai 1 minggu lah. Nah, kita baru memutarkan modal itu tuh jumlahnya bisa 10 juta sih buat pemutaran. Soalnya kan 2 minggu barang sampai, kita harus siap-siap gitu loh. Kalau untuk Lazadanya paling kita sekarang tuh udah sampai berapa ya? 35-an sih. Oke. Mungkin kita mengutip sedikit ya. Dari bisnis yang sekarang kan Santi udah berkembang cukup lama. Jadi kalau kita boleh tahu berapa sih keuntungannya? Keuntungannya Iya. disebutin ya harus. Iya harus, karena teman-teman juga mau tahu. Kalau biasanya kan di Lazada itu kita cairnya per minggu ya dari ekspedisinya. Jadi kemungkinan ya kita jalan 5 toko nih Mbak. Jadi kalau misalkan satu toko itu bisa sampai 9 juta untuk omsetnya. Wow. Gitu. Udah berapa karyawan yang kerja sama Santi? Untuk karyawan paling hanya 2. Itu tuh untuk admin ketika saya kuliah, jadi paginya dipegang sama admin gitu. Paling nanti sore kalau misalkan udah pulang, baru saya tanya-tanyakan sama admin apa kesulitannya, terus apa yang kurang gitu, apa yang harus diperbaiki lagi kayak gitu sih. Terus baru kita malamnya packing sampai jam 9 malam. Kan kalau Lazada kan ada tanggal-tanggal, misal 11-11, 12-12, apakah itu naik dari Santi, misal dari 100 menjadi 1000, apakah begitu atau tidak? Tentu. Kan itu namanya campaign ya. Jadi kayak sekarang hampir mau 11-11 ya Mbak ya. Jadi kita ikut didaftarkan. Nanti juga dari pihak Lazada akan memberitahu bahwa toko kamu itu akan diikut sertakan dalam campaign 11-11.
Jadi kita mengikutinya. Nah, itu tuh nanti grafiknya akan naik. Karena dari itu kan 11-11 itu banyak diskon ya. Jadi dari diskon tersebut kemungkinan toko produk atau toko kita terangkat. Oke. Oke, teman-teman, tadi Santi udah jelasin dari awal dia kenalan. Sebelum kita mengutik-ngutik definisi sukses dari Santi, saya mau izin minum dulu sama Santi. Silakan diminum. Akhirnya breaknya break enggak gitu. Oke, lanjut ya. Kita tuh sedikit mau ngobrol aja sama Santi. Menurut Santi, definisi sukses itu gimana sih? Dalam kacamata Santi sebagai orang yang sedang kuliah sambil bekerja, itu definisi sukses itu bagaimana? Definisi sukses menurut saya. Saya pernah dengar kata motivasi dari siapa tuh, lupa ya namanya. Jadi definisi sukses itu sebenarnya ya banyak itu sih ya, persepsi juga. Cuma ketika kita misalkan kita bangun pagi, misalkan biasa jam 10, kita merubahnya menjadi jam 7. Itu kan sebuah kemajuan ya. Menurut saya itu seperti itu sih sukses tuh. Jadi kayak kita tuh awalnya kan takut kayak berbisnis kayak apa, kita maju melangkah untuk ya namanya juga misalkan bisnis ada ruginya, ada untungnya, kan awalnya takut kan, apalagi yang namanya bisnis itu dengan finansial ya, jadi kayak sensitif sekali gitu kan, kalau misalkan kita jatuh bagaimana, tapi emang itu resikonya. Jadi kayak sekarang menurut saya sukses itu ya bisa merubah diri saya yang tadinya kuliah hanya jadi kupu-kupu ya kan, apalagi covid, nggak tahu deh pemasukan dari orang tua gimana, jadi kayak ya udah jalanin aja gitu, walaupun ya jalannya kayak gitu susah. Oke, saya rangkum ya dari Santi tadi jelasin. Menurut Santi itu sukses dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi kita melangkah keluar dari zona nyaman, dari yang tadinya bangun jam 10, kita majuin menjadi bangun jam 7. Oke, terima kasih Santi atas waktunya sudah mau kita ajak podcast di sini. Terima kasih juga atas ilmu online shopnya dan kata-kata motivasinya. Semoga Santi sehat selalu, rezekinya mengalir terus. Amin. Oke teman-teman, mungkin segitu saja podcast dari kita. Nanti kita akan kembali lagi. Sampai jumpa.